Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Sekarang saya akan menerangkan atau membagikan share informasi tentang bagaimana cara membuat video di InShot. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah selesai membuat storyboard, sudah berhasil membuat slide di Spakpos, kemudian sudah merekam audio. Nah, sekarang kita akan menggabungkan slide-slide tersebut dengan audio yang telah Bapak Ibu buat. Pertama-tama ini tampilan InShot, kita pilih video, kita pilih new. Di sini Bapak Ibu pilih saja foto. Nah, foto di sini adalah tadi slide yang Bapak Ibu bikin di Spakpos akan muncul di sini. Saya contohkan yang ini ya. Kita pilih 1, 2, 3 misalnya. Kalau Bapak Ibu mungkin 8. Saya pakai contoh ini 3 saja. Nampak dengan ini tadi saya contohkan. Nah, kita kalau sudah, kita tap tombol checklist di sini. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, di sini karena gambar saya ambil dari online, bukan yang dibikin Spakpos. Nah, biasanya yang dibikin Spakpos akan tampilannya kita bisa sesuaikan. Jadi ini di bagian kiri kanan ini ada bagian yang berbayang ini, sebenarnya itu bagian yang ditambahkan oleh InShot. Nah, tadi saya memasukkan fotonya tidak berurutan. Gimana cara mengurutkannya? Bapak Ibu tap yang di bawah ini. Nah, tap di bawah ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur urutannya. Ibu geser saja, kita lama geser. Nah, demikian. Kalau sudah, kita tap kembali. Nah, dia akan berubah lagi seperti ini. Nah, ini tadi tampilan dari Spakpos. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah Bapak Ibu pilih kanvas. Nah, di sini pastikan bahwa rasionya adalah 16:19, dan yang lain kita tidak perlu atur, kita langsung checklist. Kemudian kita akan memasukkan file audio yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Caranya adalah di sini ada musik. Bapak Ibu tap musik. Di sini ada track. Nah, logo note dengan tanda plus. Kita pilih track. Kita pilih my music. Nah, di sini adalah rekaman dari audio yang Bapak Ibu buat. Tinggal dicari saja. Saya harap tadi Bapak Ibu mengikuti petunjuk bahwa harus memberi nama pada rekaman Bapak Ibu. Nah, di sini dalam hal ini saya akan menggunakan yang 03 karena saya sudah membuatnya 03. Nah, itu contohnya. Kita pilih use. Nah, ini use. Dia akan masuk. Yang ungu ini adalah track audio kita. Dan nah, bisa dilihat dari sini bahwa audio yang saya rekam ini jauh lebih panjang daripada slide yang ada di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu harus sedikit berhitung secara matematis. Jadi kita mulai pada detik ke 0. Nah, Bapak Ibu perlu didengar audionya. Titik 0 ini adalah kita mulai dari slide pertama. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya contohkan. Kira-kira slide pertama ini akan memerlukan ibu atau bapak berbicara untuk slide 1. Itu kira-kira 30 detik. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu dengarkan saja. Nah, ini adalah kerja dari Microsoft Excel. Nah, misalnya gitu ya. Saya di sini slide 1. Saya pakai rekaman saya yang dulu, jadi mungkin mohon maaf kalau tidak nyambung dengan gambarnya. Nah, di sini kita lihat ini adalah 5 detik. Nah, 5 detik ini saya gunakan untuk menerangkan slide 1. Gimana caranya? Kita mengubah. Nah,
Bapak Ibu, slide 1 ini adalah yang logo BPK ini. Saya tap. Kita mohon maaf di checklist dulu untuk keluar. Nah, ini checklist. Nah, kita tap di bagian yang logo BPK ini. Nah, di sini ada trim ya. Kita tap trim. Nah, ini adalah durasi dari slide 1. Di sini diberi keterangan 5 detik. Kita bisa sesuaikan. Tadi misalnya Bapak Ibu setelah menghitung slide 1 itu kira-kira misalnya 10 detik. Kita tulis saja 10. Sudah oke. Nah, setelah itu kita tekan checklist. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat slide 1 sudah bertambah panjang. Nah, tuh ya. Tadinya kan sedikit. Nah, ini sekarang sudah bertambah panjang kira-kira 10 detik. Terlihat di bawah 10 detik. Nah, kemudian ketika 10 detik itu berakhir, dia akan berganti ke slide 2. Nah, demikian untuk slide 2. Bapak Ibu hitung lagi durasinya untuk slide 2 kira-kira berapa detik. Caranya bagaimana? Tadi slide 1 berakhir pada slide 10, pada detik ke 10. Nah, misalnya ketika Ibu mendengarkan kembali, kira-kira dia slide 2 itu akan berakhir audionya di menit ke-16. Misalnya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, 16. Nah, kita tinggal kurangi saja menit ke-16 atau detik ke-16, detik ke-16 kita kurangi tadi awalnya detik ke-10. Nah, berarti Bapak Ibu bisa lihat kira-kira slide 2 ini akan memakan waktu 6 detik. Caranya seperti tadi, kita tap di slide 2-nya, kita ganti durasinya melalui trim, kita tuliskan langsung saja 6 detik. Nah, demikian seterusnya kita lanjutkan sampai slide terakhir. Bapak Ibu sesuaikan dengan audio yang ada. Nah, demikian untuk fitur InShoot ini. Mohon maaf jika saya menjelaskannya kurang, boleh nanti ditanyakan lagi di grup WA yang sama-sama. Oh ya, hampir lupa. Seperti tadi SparkPost, di sini juga ada logo InShoot. Nah, jadi setelah Bapak Ibu selesai menggunakan mengatur durasi, terakhir ini Bapak Ibu hilangkan logo InShoot. Caranya seperti yang tadi di SparkPost, kita tap logo InShoot. Nah, di sini ada free remove. Nah, ini akan biasanya menampilkan iklan atau mungkin menyaksikan video. Kita klik saja free remove. Nah, kalau sudah, kita tap yang silang. Nah, logo InShoot-nya sudah hilang. Nah, kerjaan kita sudah selesai. Terakhir, setelah logo InShoot dihilangkan, Bapak Ibu tinggal save. Kanan atas ini ada save. Kita save saja. Bapak Ibu boleh pilih kualitasnya di sini. Saya sarankan jika ingin lebih baik, Bapak Ibu ambil di 720. Nah, ini iklan lagi, kita silang. Nah, di sini dia akan mempersiapkan video Bapak Ibu. Converting di situ berjalan. Nah, sambil menunggu ini untuk penggunaan InShoot, iklan-iklan ini bisa dihilangkan dengan cara berlangganan. Nah, berlangganan untuk InShoot cukup murah Bapak Ibu, sekitar 400.000 untuk sekali seumur hidup. Jadi itu cukup murah, berbeda dengan Adobe SparkPost 139.000 itu hanya untuk sebulan, dan akan tiap bulan akan bayar segitu. Kalau InShoot dengan 400 sekian ribu, Bapak Ibu sudah bisa menikmatinya gratis seumur hidup. Nah, ini kalau sudah kita video yang Bapak Ibu buat sudah selesai, dan ini tinggal home, gambar rumah. Nah, videonya sudah ada di folder galeri tentu saja. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya di situ. Demikian untuk InShoot. Yang kita gunakan hanyalah fitur video. Nah, mungkin sambil berjalan Bapak Ibu biasanya
ada kendalanya biasanya yang kami alami ketika pelatihan adalah suara tidak keluar. Jadi setelah menit tertentu suara tidak keluar, Bapak Ibu, kalau muncul seperti itu caranya mudah. Ketika terjadi permasalahan itu, Bapak Ibu tinggal di panah kiri atas ini, di sebelahnya save ada, klik di situ, di tab, kita pilih draft. Nah, setelah pilih draft dia akan keluar, kita ulang kembali. Dalam arti bukan mengulang dari nol, tapi Bapak Ibu edit kembali. Caranya pilih video, nah pilih yang jangan new, tapi di bawah ini adalah hasil kerja Bapak Ibu, tinggal di tab kembali. Nah, dia akan mengulang kembali. Nah, biasanya audio yang hilang itu akan muncul dan tidak akan terjadi kendala. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kembali ke draft dan mengedit kembali, logo InShoot akan muncul kembali. Jadi logo InShoot ini kita hilangkan benar-benar setelah akhir kita selesai membuat video kita. Nah, saya jelaskan sedikit. Di kendala yang musik hilang, audio hilang, biasanya terjadi ketika slide kita lebih sedikit seperti ini, audio masih berjalan. Nah, ketika Bapak Ibu memanjangkan durasi, di situ kadang-kadang audio ini akan hilang suaranya. Bukan berarti audionya terjadi kendala, hanya ini perlu disesuaikan aja dengan cara tadi, kembali ke draft kemudian diedit kembali. Itu saja solusinya. Mungkin sambil berjalan nanti Bapak Ibu mungkin mengalami hal itu, mungkin juga tidak. Ini kayaknya tergantung dari handphone Bapak Ibu masing-masing. Demikian tutorial dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba dan bertanya kembali di grup yang telah disediakan. Terima kasih. Coba Bapak Ibu berjumpa kembali. Untuk melengkapi tutorial sebelumnya, kita tadi hanya sampai memasukkan audio yang Bapak Ibu buat. Nah, video ini juga bisa diberikan background atau gambar latar, maksudnya audio latar yang menjadi musik pengantar dari video pembelajaran Bapak Ibu. Caranya masih sama seperti memasukkan audio, kita pilih musik. Nah, di sini pilih track list biasa. Nah, di sini ada musik yang merupakan bawaan dari aplikasi InShoot. Bapak Ibu silahkan pilih aja salah satu. Misalnya ini, bisa didengarkan dulu. Jika sudah, langsung tekan tombol download dan tekan tombol use. Nah, sebelum tekan tombol use, di bawahnya ini ada tombol copy. Ini saya sarankan Bapak Ibu copy untuk menghindari permasalahan hak cipta ketika Bapak Ibu masukkan videonya ke YouTube nanti. Jadi di YouTube, di bagian description, di bagian penjelasan video, Bapak Ibu pastekan keterangan ini. Jadi menghindari permasalahan copyright claim yang biasa dilakukan oleh YouTube. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol use. Nah, di sini dia akan menambah satu file audio baru. Bapak Ibu bisa dengarkan. Nah, jika merasa bahwa background ini terlalu keras suaranya sehingga menutupi suara Bapak Ibu tinggal tap di bagian yang audio musik tersebut. Di sini dalam hal ini save. Bapak Ibu tekan edit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kecilkan volumenya, disesuaikan dengan audio Bapak Ibu tentunya. Jika suaranya cukup keras, maka audionya bisa cukup berbesar. Jika suara Bapak Ibu terlalu kecil, mungkin ini volume ini bisa dikecilkan kembali sampai Bapak Ibu nyaman ketika mendengarkannya. Kita coba. Nah, ini cukup. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tambahannya. Jadi seperti tadi, ingat, ketika sudah selesai mengatur durasi dan masukkan audio serta background, kita matikan logo InShoot, kemudian save, dan video sudah siap. Demikian, terima kasih, selamat mencoba.